Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita berjumpa di podcast perdana ya di Portal Lokal TV. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang istimewa ya. Karena nanti tamu ini akan kita ajak bincang-bincang mengenai isu-isu terkini, terutama yang terjadi di Tatar Galuh Ciamis ya. Yeah. Karena kita berbicara tentang Tatar Galuh Ciamis, maka nanti yang dihadirkan juga adalah seorang budayawan Galuh juga. Ini yang sebetulnya udah tidak asing lagi ya. Tidak asing lagi, beliau ini sudah malang melintang dan tentunya sudah tahu sekali bagaimana kondisi Tatar Galuh Ciamis saat ini. Nah, kenapa kita penting sekali atau kita perlu membicarakan terkait kondisi Ciamis hari ini? Karena seperti kita tahu bahwa beberapa waktu lalu kita sudah mengikuti pesta demokrasi ya, pesta demokrasi pilkada serentak, di mana Ciamis ini punya satu keunikan. Uniknya yaitu cuma satu calon tunggal dan calon tunggal ini justru ketika menjelang waktu pemilihan malah ada kabar duka. Nanti kita akan berbicara lebih jauh. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada Bang Supi. Ya, keren. Budayawan Galuh ya Bang ya? Ya, insya Allah. Ya baik Sobat Portaloka, ini edisi perdana ya Mang? Perdana, ya betul. Karena kita bernuansa Sunda, jadi saya manggilnya Mang. Nanti manggil Abah juga nggak apa-apa. Jadi kalau orang Sunda itu kan kadang-kadang ada panggilan akrab ya Bang? Ya betul. Ada panggilan akrab yang kadang-kadang hanya orang Sunda yang bisa merasakan. Betul. Sense of Sunda. Betul. Gitu. Nah Bang, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita sehat selalu ya Bang. Okay. Jadi memang ini kota kita ini memang unik Mang. Unik ya? Kota yang penuh dengan setiap jengkalnya itu bernilai sejarah. Nah ini yang mahal sekali ya, nggak ada di kota lain ini. Betul. Karena memang kalau melihat historinya ya Bang, ada alur sejarah dari sejarahnya. Ciamis sendiri itu sangat kental sekali dengan sejarah yang memang sangat kaya gitu dengan sejarahnya. Dari dulu ada kerajaan gitu kan. Betul. Kemudian sekarang sudah menjadi bupati, dulu juga sempat jadi Kabupaten Galuh. Betul. Sekarang jadi Kabupaten Ciamis. Tentunya ini bagian dari keunikan Ciamis yang kalau kita ngomongin tentang ini banyak hal unik yang mungkin belum banyak orang ketahui nih. Nah, betul. Nah, termasuk ini Bang ya. Kemarin kita udah ngikutin nih pesta demokrasi nih ya, pemilihan daerah langsung ya. Seperti kita tahu Ciamis ini salah satu daerah yang cuma punya calon tunggal. Ya. Namanya Adipati. Nah, karena dari dulu yang satu cuma Adipati. Betul. Ya. Nah, karena calon tunggal ini justru memang daerah lain juga ada yang calon tunggal. Ada. Cuman ada yang menarik itu ketika menjelang detik-detik pemilihan. Nah, ini yang kemudian malah ada kabar duka gitu kan. Betul. Nah, gini Bang, kalau untuk menurut pandangan Bang Supi sendiri nih, kira-kira nih pandangan Bang Supi untuk melihat Ciamis ke depan ini setelah nanti pergantian kepemimpinan itu seperti apa nih Ciamis ini kira-kira? Memang ada dua pandangan ya Mang, ada yang optimis, ada yang pesimis. Yang pesimis ini memang kemarin dia tidak mendukung ya, dia berada di kubu sebelah. Yang optimis bahwa Pak Herdiat ini akan melanjutkan program yang kemarin tertunda. Nah, prestasi ini yang akan dilanjutkan di 5 tahun mendatang. Di periode kedua ya? Ya, periode kedua. Nah, yang jadi masalah ini ternyata Pak Herdiat mewarisi tradisi kerajaan. Oh gitu? Iya, karena dia harusnya kan bupati, ada wakilnya. Karena cuma satu, jadi dia adipati. Dan bedanya adipati dan bupati itu tahu nggak Bang? Bedanya apa tuh Bang? Bedanya kalau adipati istrinya banyak. Oh. Terus dia kaya raya. Emang ini istrinya banyak juga? Ya ini cuma satu. Iya, jadi kalau bupati itu harus istrinya satu, karena dilarang kan poligami. Ya. Yang kedua diangkat oleh rakyat, kekuasaannya dibatasi. Kalau adipati tidak dibatasi,
Dia yang punya kebijakan, dia yang menentukan masa depan daerahnya. Maka secara tidak sengaja alur sejarah ini terulang. Jadi Pak Herdiat ini kita nobatkan jadi adipati, gitu. Iya. Oh, Nah, dari latar belakang itu, gitu latar ya, belakang semangatnya itu. ya. Jadi ada pengulangan sejarah ini, Mang ya. Kok lama-lama ini bukan bupati tapi adipati. Nah, ciri fisiknya tadi yang kita sebut. Tetapi di luar fisik itu pasti ada perjalanan spiritual ya. Ada perjalanan sejarah yang begitu panjang. Karena ini Galuh ini kan jatuh bangun nih. Dari kerajaan yang besar, kemudian runtuh pada tahun 1579. Pajajaran hancur, terjadi kekosongan nih di daerah kita ini. Sampai akhirnya Mataram masuk, VOC masuk, Belanda masuk. Nah, kita menjadi sebuah yang tadinya kerajaan besar hanya menjadi setingkat kabupaten. Iya. Gitu, Mang. Nah, bagaimana menata Ciamis ke depan ini memang semuanya berdebat, Mang. Iya. Kalau saya sebagai seorang budayawan, Ciamis ini kekuatannya bukan apa? Industri, bukan. Oh iya betul. Kekuatannya ada di nilai sejarahnya yang tidak dipunyai oleh daerah lain. Kita punya 1000 situs, Mang. 1000 situs. Situs sejarah yang ada di Kabupaten Ciamis. Jadi setiap 2 meter, setiap jengkal tanah di Kabupaten Ciamis ini punya nilai sejarah. Termasuk yang ini kenapa jadi Balai Manis ini juga ada sejarahnya. Oh gitu ya. Nah, ini tempat dulunya nongkrong para adipati ya. Kita ini ngikuti sekarang. Oh gitu. Nah, hari ini kita berada di tempat ngawangkongnya para adipati dulu di sini nih, daerah Pawindan ini ya. Pawindan itu punya sejarah bahwa Pawindan itu nama salah seorang keturunan adipati. Pawindan itu. Nah, kita berada di sini nih. Dulu suka ngopi bareng, kita sekarang ngopi bareng di sini, podcast di sini. Iya, jadi memang nggak main-main ya kalau untuk Iya. soal sejarah di Ciamis ini nih. Iya, betul. Nah, lalu gini Bang, kan tadi kayak seolah-olah ada pengulangan ya. Iya. Bahwa ada pengulangan bahwa pernah terjadi jatuh bangun gitu kan. Nah, kalau yang Abang lihat nih dari pemerintahan sebelumnya nih, dari Pak Herdiat di periode pertama ke periode kedua ini, apakah memang itu bisa semacam kayak menurut Abang sih dalam tanda kutip jatuh bangun juga atau gimana tuh Bang? Kita kalau ngelihat secara optimis, ini sekarang masanya kebangkitan. Oh, masa kebangkitan. Kebangkitan yang kedua. Kenapa? Dulu dari Galuh hancur terjadi kekosongan. Kemudian berubah nama menjadi Kabupaten Galuh. Usianya 100 tahun. Pada tahun 1915 kembali ke Ciamis. Nah, Ciamis ini dengan Galuh itu dulunya sebuah daerah yang masing-masing nih, Mang. Oh, masing-masing ya? Kabupaten Galuh ini dari mulai Imbanegara sampai Banjarsari itu Kawasen, terus kemudian daerah Bojong Lopang di sini, di daerah Bojong. Sedangkan ini dulu masuk Kabupaten Ciamis. Nah, di bawah kewilayahannya di bawah Cirebon dulu di sini. Nah, kita ini lupa Mang, disangka itu Galuh ya. Iya. Padahal antara Galuh dengan Ciamis ini berdiri masing-masing nih. Awalnya. Kabupaten Galuh numpang di tanahnya itu Kabupaten Ciamis. Siapa bupati pertama Kabupaten Ciamis, yaitu Jangpati Jangbaya. Kalau orang tuanya namanya adik bupati lupa lagi. Utama. Itu yang utama ini kemudian melahirkan keturunan di antara Jangpati Jangbaya. Nah, tiba-tiba dari daerah Kara Tengah Cineam ya, pindah ke sini ke Barunai karena masih keponakan itu kan. Dikasihlah tanah yang ini yang yang sekarang kita sebut Kabupaten Galuh ya, Banegara itu. Nah, kita ini sedang nggak tahu ini kita mau ngulang yang mana, mengulang kejayaan Kabupaten Ciamis yang akhirnya dulu dipimpin oleh keturunan dari Eyang Utama, yang nanti di Linggasari ada Wira Utama, Wira Mantri, atau kita akan melanjutkan Kabupaten Galuh yang generasi terakhirnya diantaranya Jambansari, Adipati Kusumadiningrat. Nah, kalau saya melihat Pak Bupati ini biar netral nih ya, tidak ada kubu-kubuan. Saya sering memberi gelar ke Bupati Herdiat ini Adipati Singacala. Dia memimpin daerah Kawal ini. Beliau dari Cirebon dulu ya kan, menyebarkan Islam, kemudian diangkat jadi Adipati Singacala di Kawali ya. Nah, kalau beliau akan merekonstruksi ulang bagaimana Singacala ini membangun Galuh ya, kayaknya lebih mendekati gitu. Karena mohon maaf ini beberapa referensi ini kan tumpang tindih nih.
para budayawan kita yang di Galuh nih kan. Iya. Nah kalau saya tidak tumpang tindih karena apa? Waktu itu sudah dibagi yang disebut Galuh kekuasaannya mana aja nih kan? Iya. Betul. Ciamis mana saja. Ciamis itu dari sekarang yang kita alun-alun Iya. sampai Sindang Kasih. Oh, itu masuknya Ciamis. Ciamis. Itu. Tapi tengah-tengah ada Kabupaten Galuh kan lucu ya? Iya. Ya seolah-olah ada kolam di tengah kolam. Iya betul gitu. Jadi kayak daerah mana yang kecepit itu kan? Banjar dengan Ciamis ada Banjarsari gitu kan? Iya betul. Ada Lakbok, ada Pulerang, kecepit gitu kan? Lintas dulu ke Kota Banjar. Nah seperti itu. Nah membaca masa depan ini, kalau pendapat saya pribadi memperkaya referensi bagaimana dulu para adipati membangun ini. Nah nampaknya gini, saya nggak berani menjas ya. Iya. Tetapi kemarin visi misinya itu tidak mengacu ke bagaimana dulu para leluhur kita membangun kesejahteraan, tapi ide baru. Nah, salah satunya kemarin ada peningkatan kemandirian ekonomi. Oke, itu keren, bagus. Kemudian akan melanjutkan infrastruktur ya. Iya betul. Di antaranya alun-alun, terus kemudian sirkuit mau dibangun gitu. Yang ketiga menaikkan daya beli. Nah, pertanyaannya gini, Mang. Orang yang nggak punya pekerjaan, penghasilannya nggak pasti itu, siapa yang mengurus? Nah itu. Nah, Menarik itu. Allah yang ngurus langsung. Betul kalau itu. Iya. Jadi di sini itu yang belum dibahas oleh Pak Bupati ini, Bupati terpilih ya, Mang. Orang-orang yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan ini, oleh bantuan sosial nggak cukup ya, Betul. mau dibikin program dia nggak bisa usaha. Nah akhirnya menganggur. Tetapi senganggur-anggurnya orang Ciamis masih bisa makan, tidak perlu minta-minta gitu kan. Nah ini berkahnya di Kabupaten Ciamis itu. Makanya Ciamis ini katanya cocok banget buat slow living gitu ya. Ya betul. Karena memang Tuhan waktu menciptakan ini dengan tersenyum, Mang. Betul. Iya, nggak beri ngambek. Makanya orang Ciamis marahanis ya, Bang. Marahanis, iya betul. Nah, selain tadi Bang, masalah adanya pengangguran gitu ya, adanya mereka-mereka yang di bawah garis kemiskinan, kira-kira problem apa nih yang bakal dihadapi oleh Bupati terpilih ke depan ini? Problemnya adalah bagaimana mengurangi kesenjangan ya antara kaya dan miskin, antara yang tidak berpenghasilan dengan berpenghasilan, itu jomplang. Nah jaring pengamannya apa ini kan? Ya. Supaya kita nggak berantem nih. Betul. Nah ini saya kemarin belum lihat nih Bupati mau ngapain gitu kan? Belum ada divisi misi kemarin kan? Ada waktu ngomong masalah kemandirian ekonomi. Itu kan supaya yang tadinya nggak punya pendapatan punya pendapatan, yang tadinya nggak usaha jadi usaha. Tetapi kan ada orang usaha nggak bisa dimodali malah rugi gitu. Jadi belum ada solusinya. Gitu. Belum ada, disuruh kerja babari pundung. Nah ini kan bingung itu. Katanya mau kerja dimodalin, ya. Iya. Jeng modal-modalnya beak, jeng golong-golongnya beak. Dikasih ternak, ternaknya hilang. Dikasih modal sapi, sapinya hilang. Duitnya hilang. Iya benar-benar. Nah ini problem ini klasik, Mang. Jadi kalau kita aduh Pak, saya nggak punya duit mau usaha. Kadang-kadang dibantu ini ya. Iya. Nah itu mesti nggak jalan. Sekarang lebih sadis, Mang. Kemarin Ketua DPRD Pak Nanang Permana mengusulkan hapus bantuan sosial. Jadi nanti teman-teman yang nggak punya penghasilan, udahlah, tinggal yang kerja nggak bisa, bisnis rugi melulu, dibantu Pemda nggak berkembang, kaya enggak, miskin tanggung. Tapi kan ujung-ujungnya biasanya bermuara lagi ke pemerintah gitu kan. Akhirnya kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang ada yang ini mah gara-gara pemerintahnya kayaknya nih, perhatian dan lain sebagainya. Sekarang pemerintahnya cerdas, Mang. Cukup satu kata, defisit anggaran. Itu sudah semuanya langsung begini. Allahu Akbar. Jadi nggak bisa berkutik. Kalau defisit anggaran artinya berarti kan mau diapain lagi? Ya, makanya ini pasti saya ngebayangin Pak Herdiat ini pusing ya. Apalagi ditambah usia beliau makin bertambah nih. Kalau nggak ada wakil yang berpikir ke depan kayaknya capek. Nah, karena beban sosial ini siapa nih yang mau ngatasi gitu kan? Oke lah sekarang ada nih lembaga yang sedang bergerak di sana itu namanya Basnas, yang sedang menyiapkan jaring pengaman nih ya, kesenjangan antara kaya miskin, kesenjangan penghasilan itu diatasi dengan beberapa program produktif ya. Dari Basnas itu. Dari Basnas. Nah
Dan hari ini ulang tahun ke-24 nih Basnas nih. Di Ciamis ke-10 nih, tanggal 17 Januari ya. Nah itu perputaran dana sedekah itu ada 1 triliun lebih ya. Itu dalam 1 tahun. Oh, lumayan kan? lumayan dong. Nah, tapi nggak kebagi ya. Karena nggak jadi mustahik. Iya, bener. Soalnya kalau Jakarta udah ada aturannya Bang. Udah ada aturannya. Takutnya suruh bikin surat keterangan miskin. Itu. Ya kalau misalnya kita bikin surat keterangan miskin bisa aja, tapi jangan disebut miskin. Nah, Iya, jangan. kalau kita Takut mau- jadi doa. Gitu, nah, itu. Nah. Oke, nah Bang tadi kan yang jadi perhatian itu salah satunya adalah masalah pekerjaan. Ini kira-kira nih kalau ke depan menurut Bang Sup ini iklim investasi di Ciamis itu seperti apa nih kan? Kira-kira. Kita kalau berbicara investasi ya, Ciamis ini mau dibuat industri kurang ini. Walaupun ada nih di Lingkar Selatan itu kan untuk industri. Ya betul. Tetapi masyarakat kita ini masih belum industri. Masyarakatnya manja ya, Iya. Ciamis ini. Nggak ada kerjaan, pengen kerja, dibayar murah ngambek, nah gitu. Terus kalau kinerjanya ya belum bisa mengalahkan orang Tasik ya. Yang tingkat struggle-nya itu, daya juangnya tinggi gitu. Ini nggak tahu karena mungkin banyak keturunan raja di Ciamis ya. Jadi walaupun susah itu mental raja. Itu kalau ngamuk, waduh ngalahin Gus Miftah. Gitu. Jadi di sini saya itu takut kalau menghadapi ngomong orang Ciamis itu takut. Takutnya keturunan raja-raja ya. Kita salah ngomong kita habis. Aduh, menarik sekali ya Bang. Ya, Oke, nah gini Bang. Ini kan tadi sempat disinggung tuh sama Bang Sup ya. Katanya kalau misalnya nih Pak Hediat ke depan nggak punya wakil, ini kayaknya beliau akan pusing sendiri nih. Kira-kira menurut Bang Supi sendiri gimana nih terkait wakil Bupati Ciamis ke depan nih? memang kalau secara Diperlukan nggak kira-kira atau? kalau ngelihat aturan karena terjadi kekosongan ya. Ya. Maksudnya aturannya secara regulasi itu nggak implisit gitu Bang. Mau ngambil gini salah gitu salah, kecuali di KMK nih menggugat ya. Ada pasal klausul yang mengatakan ketika terjadi kayak gitu boleh nih ngusulin. Nah karena itu di undang-undang pilkadanya nggak tercantum ya, kasus di Ciamis ini kan akhirnya semua pihaknya menahan diri. Iya, iya. Nah cuma yang kebelet ya politiknya syahwatnya udah hidup kan pengen mengangkat jagonya nih, jago C2-nya. Iya. Tapi karena Pak Herdiat hati-hati kan tidak ngomong C2. Bahkan DPRD kemarin mengusulkan hanya Pak Herdiat saja yang jadi bupati. Oh iya, saya sempat baca itu Pak. Ah, itu karena tadi kebuntuan hukum ini belum dipecahkan. Nah, pertanyaannya kalau ke MK siapa yang membiayai gitu kan? Oh iya. Kita gugat ke MK nih, tolong dong itu direview apa pasal yang itu kan? Iya. Siapa yang biayai gitu? Secara realnya kan gitu. Tim sukses emang punya duit kan gitu. Iya. Nah. Berarti dengan kata lain ini ya Bang, ada kemungkinan mungkin ya, kita belum tahu ke depannya seperti Iya. apa kan, bisa aja nanti kemudian ada regulasi baru gitu kan. Iya. Berarti ada kemungkinan untuk saat ini memang belum ada ya calon yang kemungkinan akan dimajukan untuk di calon wakil bupati itu. Kalau saya berpendapat kalau bupati kuat ya, tidak terganggu kesehatannya, kinerjanya oke, staminanya oke, nggak perlu wakil. Nggak perlu wakil. Karena bupati ini kan terlalu sempurna orangnya, Mang. Oh, Pak Herdiat itu dari muda sampai tua itu di birokrasi hampir 30 tahun. ya betul betul. Jarum jatuh di Pawindan aja Pak Bupati tahu. Kayak dia pasti tahu ya. Tahu. Nah, gitu ya. Kita ngomong gini aja tahu nanti gitu. Bapak ya. Iya. Jadi Jadi menurut Bang Sufi, walaupun misalnya ini ya, ke depan Pak Herdiat ini memang udahlah, mendingan saya aja sendiri nggak apa-apa gitu kan. Iya. Saya strong gitu walaupun sendirian. Gitu. Iya, betul. Berarti ada kemungkinan seperti itu Bang. ya itu pilihan yang mau tidak mau harus dipilih ya. Satu tanpa wakil, berarti jadi adipati gitu kan. Iya. Kedua, kalau mau ada wakil, ini agak lama debatnya. Di MK harus debat, di DPRD nggak berani. Membuat mereview pasal itu kan. Iya. Kebuntuan itu kan harus dipecahkan tuh. Nggak ada yang berani maju. Partai juga ngerengkok, takut. Tapi kalau di kira-kira nih di partai yang ada di Ciamis ini udah ada nggak sih pembicaraan ke arah sana? Ya ada, tapi kalau nggak ada regulasi kan nggak berani melangkah. Mbak. Mentoknya di regulasi. Mentok, iya. Oke. Tidak ada regulasi yang mendukung itu kan gitu. Tapi walaupun demikian kan kita tahu ya track recordnya
Pak Herdayat ini nggak kaleng-kaleng ya Bang ya. Ya. Di periode pertama aja beliau udah berapa penghargaan tuh ya. Nah, Hampir 700 Mang. 700 penghargaan. Satu Penghargaan. periode. Satu periode 5 tahun. Olap Mang. Benar-benar. Tapi Bang, itu kan banyak penghargaan sampai berapa? 700 ya. Itu berpengaruh nggak sih ke masyarakat penghargaan itu? Kalau penghargaan itu kan kinerja manajerial, Ya. bukan kinerja yang real langsung ke masyarakat. Jadi ibaratnya gini, Mang ngurus pertalokan ini bener. Ya. Pertanyaannya apakah nyampe kepentingannya ke pembaca kan enggak? Tapi penghargaan masih dapat dan memang bagus ngurusnya kan gitu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi penghargaan itu hanya menilai seberapa bagus secara manajerial tata kelola pemerintahan Kabupaten Ciamis dengan beberapa kegiatan yang mereka lakukan. Apakah langsung berkorelasi dengan kehidupan sosial masyarakat? Enggak. Oh, nggak berkorelasi lagi. Nah, tetapi masyarakat bisa ketawa gitu. Ya alhamdulillah orang lain apa dikejar-kejar KPK gitu kan. Kita mah aman, Ya, gitu ya. kita mah aman gitu. Tapi Bang ini Bang, saya tahu Bang Sum ini kan sering banget ya berinteraksi langsung dengan masyarakat, ya terjun langsung ke lapangan. Minimal mungkin adalah pembicaraan-pembicaraan dari masyarakat terkait penghargaan-penghargaan yang diraih pemerintah Pak Herdayat sebelumnya gitu. Terus hasil atau capaian kinerja Pak Herdayat sebelumnya gimana tuh kira-kira? Kalau Masyarakat Ciamis ini kan tipenya tuh slowly. nah, Jadi nggak mau yang pusing-pusing. Jadi kita ngelola masyarakat Ciamis nggak perlu terlalu pintar-pintar profesor Mang. Selagi masyarakat bisa senyum, ngenah dahar, ngenah sari, selesai. kuncinya itu nih. Kuncinya itu. Jadi jangan terlalu rumit Iya. ngurus masyarakat Ciamis ya. Bikin mereka ketawa, happy, selesai. Makanya kerjaan Bang Supi itu kalau orang udah ketawa ya dengan konten kita, selesai Mang. Membaca tulisan kita senyum, selesai. Jadi kalau semua, nah ini yang bahaya begini Mang, kalau kita ngomong ngalor ngidul, orang Ciamis nggak bisa ketawa, nggak bisa senyum, itu kita salah. Ada yang salah. Berarti ada yang salah. Ada yang salah. Iya betul. Oke. Nah, tapi Bang gini ya, tadi kan terkait penghargaan itu tidak berdampak langsung ke masyarakat. Betul. Tapi minimal mungkin adalah mungkin salah satunya gitu yang memang itu berkaitan langsung dengan masyarakat. Ada. Nah, gimana tuh Bang? Itu penghargaan kemarin tentang Bina Marga ya, infrastruktur jalan. Oh iya. Ciamis ini kemantapan jalannya yang sudah di hotmix itu sudah hampir 90% Mang. Di seluruh kabupaten. Kabupaten. Jadi Mang kemana wae di Kabupaten Ciamis, gerenjel lah paling cuma berapa kilo lah gitu. Iya. Semuanya mulus. Nah, kalau ini saya setuju Bang. Kenapa? Karena sekarang ini Ciamis itu lagi viral Bang. Ya. Ini kalau misalnya Bang Supi suka lihat ya di Instagram, ada banyak yang terakhir ada selebgram yang mereview, wah Ciamis ini ternyata jalannya mulus, nggak ada sampah gitu ya. Bahkan kemarin yang terbaru itu ada loh dari konten kreator di Tasik itu yang mereka mengaku sangat senang ketika jalan-jalan ke Ciamis karena jalannya mulus. Betul. Ya, jadi bukan hanya sekedar dalam tanda petik pencitraan ya, tapi memang betul-betul ya. Dan Ciamis berulang kali mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha itu. Penghargaan kebersihan tuh, itu berulang kali kan. Oh iya. Jadi Ciamis mendapatkan penghargaan Adiwiyata, banyak sekali penghargaan-penghargaan tentang kebersihan, kemudian kenyamanan, sampai menjadi terakhir kemarin Kabupaten Layak Anak ya. Ada juga beberapa inovasi, Mang, yang selalu juara orang Ciamis ini keren-keren. Apa itu Bang? Ya mulai inovasi di bidang musiknya. Kemudian budaya, banyak lah. Terakhir kemarin teknologi tepat guna. Cuman semuanya berhenti di meja. Kenapa? Nggak ada modal diterapkan untuk diproduksi massal gitu kan? Nggak bisa. Nah sekarang yang lagi bergeliat adalah kuliner, Mang. Kuliner. Jadi mulai bergeliat orang-orang mau menciptakan produk-produk kreatif ya. Dari makanan, dari mulai apa sampai apa ya. Yang namanya itu aneh-aneh, Mang. Ya, ada yang menarik apa Bang? Ya ada combro, ada combreng. Iya, itu kebiasaan orang. Ya, klepon. Nah, itu kalau nggak dilindungi bisa hilang, Mang. Karena kalah sama makanan barat kan. Ada dimsum, apalagi itu. Ada ramen. Nah, sekarang seblak. Seblak itu saya teliti bukan asli penemuan Sunda itu deh. Itu dari
orang mencampur adukan apa membuat dari sana sini dicomot ya, jadinya seblak gitu kan. Oh gitu. Itu nggak ada sejarahnya, tapi kalau klepon ada sejarahnya. Dulu zaman kapan, kemudian comring itu pas lagi apa. Jadi Ada historinya. ada dulu ya. historinya, nah, iya. gitu. Nah, tadi soal kuliner ya Bang Camis ini, di Camis kan ada yang namanya apa itu teh? Culinary night itu ya. Malam minggu. Kemudian sekarang juga kan mau dibuka tuh pusat kuliner di alun-alun juga. Nah, food court. Food court. Oh, food court itu ya. Tapi belum dibuka juga. Belum. Oke. Nah, ini Bang. Kalau bicara soal kuliner Ciamis itu kan kita punya kuliner yang khas juga tuh. Tapi kalau kita lihat sebetulnya udah punya nama. Cuman apakah di pasaran produk Ciamis ini benar-benar sudah dikenal dan sudah bisa mendatangkan income bagi Ciamis sendiri tuh? Nah, kalau kita berbicara market ya, kan kelemahannya marketing nih. Orang Ciamis bisa bikin apapun ya, dari galindo menjadi aneka varia rasa itu jago. Kelemahan kita ini market online-nya belum tergarap, offline-nya juga tidak maksimal. Nah sekarang ada dibuka ekspor ya, ekspor juga belum jalan. Tetapi kalau penjualan snack-snack di Ciamis paling tinggi Mang. Oh snack paling tinggi ya? Snack itu diantaranya kayak makaroni, kecimpring, combro yang makanan kering itu. Itu di Cikone sama di Kawal itu bisa mensuplai Nusantara itu. Ada beberapa pabrik yang di Kawal itu saya cek sudah seluruh Indonesia dia ngirim. Bahkan ada yang kerjasama dengan Alfamart. Produknya bisa masuk tuh ke Alfamart Indomaret. Ya? Pertanyaannya, ada nggak pengaruh itu terhadap perekonomian secara ini kan gitu? Ya, pertanyaannya. Ya kalau kita lihat dari perputaran dia tenaga kerjanya berapa ini berapa ada. Nah pertanyaan pemerintah kan tidak di situ. Pemerintah sekarang itu ini, Mang, mau cuci tangan, dikit-dikit saya regulasi aja, kan? Gitu. Jadi kalau dulu kan dia punya tim penyuluh kan, punya tim ini, gitu yang ngawasi langsung ke ini. Sekarang pemerintah hanya regulasi, silahkan orang swasta yang apa mau hidup mau enggak silahkan olah. Ada pembinaan ada, cuma maksudnya itu hanya sampai ke regulasi, tidak sampai ke permodalan ya. Memang ada permodalan dari bank-bank itu, tapi fungsi pemerintah itu mediasi dan regulasi, Mang. Memang nggak tahu 10 tahun ini jadi cerdas ini. Pajak naik, kita disuruh mau mati mau hidup kan? Silahkan ini regulasinya gitu kan. Jadi advokasinya sama apa proteksinya ini nggak ada, Mang. Kebayang kita ngelawan Cina ya? Produk Cina, sistem perdagangan Cina, kemudian dengan apa e-commerce kan? Dengan TikTok dengan ini, wah kita nggak berdaya, Mang. Dan kita belum punya gitu ya yang hal yang bisa meningkatkan itu. Belum. Gitu. Digital itu kita nggak berdaulat, Mang. Semua yang kita gunakan ini itu platform orang luar. Ya, benar. Bahkan jaringan internet aja itu kabel yang di bawah laut itu punya orang Amerika. Bayangkan negara sebesar Nusantara ini nggak punya server sendiri, big data sendiri gitu kan. Jaringan internet yang kita pakai kabel di bawah laut itu ribuan itu punya konsorsium internasional. Kebayang ya, kita ini ngonten di bawah kekuasaan mereka ini. Benar-benar. Bahkan nih, kita misalnya membuat sebuah berita aja nih untuk sampai dibaca oleh pembaca gitu ya. Misalnya kita di portal lokal misalnya untuk supaya bisa sampai ke pembacanya, ya kita sangat bergantung ke konsorsium. Iya, konsorsium itu kan. Jadi satu-satunya yang nggak bisa dijajah oleh Amerika adalah jalur telepati. Benar Bang. Iya. Sepertinya kita harus kembali lagi ke sana. Iya, betul. Nanti ngirimkan berita lewat telepati. Oke, ternyata menarik sekali nih Bang. Nah, tadi kan terkait pemerintah katanya kalau menurut Bang Supi itu seolah tidak hadir nih Bang ya di gemuruhnya kesusahan ini. Nah, itu. Ya. Menurut Bang Supi nih, kira-kira ini prediksi aja, kira-kira kalau untuk pemerintahan Pak Herdiat ke depan itu apakah akan seperti itu atau mungkin ada gebrakan baru? Saya termasuk orang yang gelisah. Kenapa? Keuangan pemerintah daerah ini nggak sehat, Bang. Oh itu ya? Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Defisit ini hampir 900 miliar. Wow. Jadi gini,
APBD sekarang itu nutup yang kemarin. Sehingga banyak biaya-biaya itu yang sekarang ditunda ya. TPP ditunda, terus sekarang bantuan-bantuan sosial mau dihapus. Banyak yang dikurangi. Jadi hampir-hampir kita nggak sempat bangun. Jadi visi misi itu belum tentu jalan, Mang. Kalau keuangan daerah ini tidak sehat. Sejak ada COVID sampai hari ini keuangan kita nggak sehat, Mang. PAD juga stagnan, tidak terlalu melonjak. Sumber pendapatan di Kabupaten Ciamis juga hanya dari pajak dan retribusi. Tempat hiburan nggak ada. Kemudian tempat industri juga pada kolab kan? Iya benar. Nah kemudian kita nggak punya nih inovasi untuk mendapatkan PAD yang baru kan? Semua rencana pembangunan itu mentok karena nggak didukung oleh anggaran, Mang. Nah ini yakin, Mang, Pak Bupati pusing, pejabat juga pusing yang sebagai pelaksana. Kenapa? Mau bergerak lari dengan visi misi yang tadi bagus. Tetapi keuangan sejak sering direkopusing, sejak ada pemotongan itu segala macam itu nggak sehat, Mang. Udah begitu ya, walaupun ada proyek itu juga nggak maksimal. Kemarin misalnya proyek hanya beberapa lah pembangunan gitu kan. Alun-alun kan dari provinsi, kemudian Karangkamar dari provinsi. Nah anggaran pembangunan yang dinikmati masyarakat itu terbatas, Mang. Berarti Bapak terbatas, alhamdulillah infrastruktur jalan itu bagus. Iya benar-benar. Nah jadi saya termasuk salah satu yang gelisah, pesimis. Mampukah Pak Herdiat memecahkan tadi gali lubang tutup lubang? Jadi defisit kemarin ditutup tahun anggaran sekarang nih. Jadi yang kemarin belum beres ini sudah harus nutup nih, Bang. Itu, Bang. Jadi polanya gini, kayak kita aja lah. Utang kemarin gue kebayar sama muncul lagi nih kan. Itu kalau kata Bang Haji gali lubang tutup lubang gitu. Gali lubang tutup lubang gitu. Nah, nanti kita itu nanya di belakang ya. Iya. Jadi memang. Nah, terus gini Bang ya, kalau dari Abang kan sebagai seorang budayawan ya. Terkait di Ciamis ini kan banyak sebenarnya memiliki budaya, kemudian wisata juga gitu kan. Nah di sektor itu gimana tuh kira-kira perhatian pemerintah seperti apa nih? Tadinya saya optimis ya bahwa Ciamis punya kekuatan di bidang budaya yang nggak ada di daerah lain. Tetapi dukungan anggaran untuk pengembangan budaya, pemajuan kebudayaan, pengembangan wisata ini minim. APBD kita nggak cukup, Mang. Ada 11 desa wisata yang kemarin terpilih yang bagus ya, yang sudah masuk nominasi. Ya sekarang juga meredup karena untuk maintenance 11 desa wisata yang sudah maju tadi butuh biaya, butuh regulasi ya, butuh segala macam itu nggak terbiayai, Mang. Sementara jumlah pengunjung fluktuatif, tidak bisa diprediksi gitu. Nah kita ini hidup di daerah yang kaya dengan aset budaya, sejarah. Tapi kita ini kurung batokan, Mang, nggak bisa malah kaya. Tidak punya pemikiran yang jauh ke depan. Nah kenapa? Karena kita selalu berbicara jangka pendek. Ada uang bisa bergerak, nggak ada uang diem gitu. Berarti pola pikirnya di uang itu atau gimana? Jadi nggak tahu kita ini kejebak sesuatu diukur dengan uang, Mang. Itu nggak tahu itu dari mana itu ya. Kalau misalnya Mang bergerak akan ada uang, anak SD juga bisa kan? Ya. Kayak yang sulit bagaimana kita nggak punya potensi apa-apa, bisa menciptakan produk yang menghasilkan apa-apa kan gitu? Iya betul. Nah itu fungsi Bang Suprita ke sana. Ya nanti Bang kalau misalnya Pak Herdiat kan terakhir periode sekarang kan ya? Nah 2029 kan? Nanti kalau ada kesempatan silakan maju ya. Iya kalau dicalonkan partai. Iya. Jadi partai politiknya kan teman-teman kita juga yang juga pengen jadi bupati. Ya udahlah dimasukkan aja gitu ya. Iya, siap. Oke, Bang. Nah, kalau wisatanya nih Bang, kira-kira seperti apa nih Bang? Kan Ciamis ini dulu kita punya andalannya Pangandaran, Bang. Ya, soal PAD ya nggak usah bingung lah kalau dulu ya. Pangandaran itu kan salah satu pemasok PAD yang besar ya bagi Ciamis dulu. Nah sekarang setelah Pangandaran memisahkan diri dan sebetulnya Ciamis juga masih punya loh potensi yang lain, wisata-wisata yang lain seperti ada Ciumanara ya, Karangkamulya, Astana Gede dan sebagainya. Selama periode kemarin nih kira-kira seperti apa nih pemerintah Ciamis dalam mengoptimalkan PAD itu? Kok bisa gitu sampai ada istilah defisit anggaran dan lain sebagainya? Kemarin itu defisit bukan dari PAD yang berkurang, Mang.
anggaran yang ada ditarik ke Jakarta zaman Pak Jokowi. Sementara beban pengeluaran di pemerintah daerah meningkat. Ada pengangkatan tenaga P3K. Iya, betul. Yang katanya mau APBN ternyata harus ditanggung oleh APBD. Jadi banyak perencanaan keuangan yang kemarin direncanakan itu nggak jalan karena terjadi refocusing. Nah, jadi makanya pasti ini pusing lah. Iya. Kalau kita mikirin kan. Iya, kebayang ya. Sekarang ini yang di PKD ya pusing, nyicil kan, nutup. Nah, untuk solusi itu kemarin minjem ke Bank Jabar. Nah, ini yang jadi masalah, jadi cucut ini keuangan kan. Iya. Untuk nutupi defisit yang kemarin, yang hampir dari 400 sampai 900 miliar itu, kan sekarang mulai nyicil tuh. Nah, ini kan udah gerowong lagi, akhirnya TPP yang 3 bulan ini kan belum cair nih. Iya. Banyak ASN yang pegang kepala. Aduh, gitu. Pusing gitu ya. Pusing. Udah belum cair ya. Tambah sekarang kan ada PPN naik, walaupun mungkin nggak berimbas langsung, tapi kan mungkin sedikit. Ciamis sebelum ada PPN naik juga udah pusing. Ya, Bang, biar nggak pusing kita minum dulu Bang. Ya. Dulu aja dulu ya. Ya. Ya walaupun belum ada sponsor, tapi kita minum dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi sobat total kan, kalau misalnya kita bicara soal anggaran, ya kita sebagai masyarakat tentu nggak terlalu pusing ya untuk memikirkan anggaran, benar ya? Betul. Karena yang pusing itu pasti pemerintah kan. Ya. Cuman kan pemerintah juga salah satu anggaran yang didapat itu berasal dari masyarakat itu sendiri ya, melalui pajak dan lain sebagainya. Retribusi. Nah, tinggal bagaimana pemerintah itu nantinya memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, begitu ya Bang ya? Betul. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah ya silakan berikan gitu. Betul. Ya kira-kira seperti itu. Itu bayangan zaman dulu. Nah, Bayangan sekarang itu pemerintah menyiapkan track. Silakan masyarakat yang menjalani. Kalau dulu kan masyarakat yang dituyun nih. Ya kan dia, sekarang mah enggak. Tah gitu kan. Dibuatkan regulasi, dibuatkan aturannya. Silakan jalani. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau gagal ya udah. Gitu. Jadi memang udah cerdas pemerintah itu. Sejak zaman Pak Jokowi ini pemerintahan cerdas mensikapi keadaan. Dan apa ya? Situasi ini, aduh mohon maaf ini ada semacam intervensi dari ekonomi global ya. Sehingga situasi ini semua kebijakan tuh kayaknya bernilai cuan gitu kan. Wah, pusing gitu. Nah, sementara investasi di Ciamis nggak jalan, Mang. Karena apa? Satu, dari sisi infrastruktur kemarin katanya kan, sekarang jalan bagus. Tetapi daerah Ciamis ini kan kurang cocok. Buat industri nggak cocok, buat ini nggak cocok. Kecuali tadi wisata yang tadi living yang slow living. Nah, slow living itu memang kayaknya banyak yang tertarik gitu Bang, untuk tinggal di Ciamis karena salah satu daerah yang menurut survei katanya enak, itu cocok banget buat cocok. gitu. Maka kemarin dari Jawa Barat ya, provinsi mau bikin wisata premium. Pasti bingung kan apa itu? Nah, itu gimana Bang itu? Jadi sempat dapat tuh beritanya gimana? Jadi wisata yang mengandalkan para wisata yang punya duit, menikmati dinginnya Sukamantri, menikmati pegunungan yang ini, dia ngabisin uang di Ciamis ya, bisa berminggu-minggu itu. Menikmati pegunungan yang dingin ya. Kemudian ke sawah, kemana, dia ke hutan gitu kan, pebelokan gitu. Nah, target pasarnya itu. Pertanyaannya gini, ada nggak orang bule yang ke sini? Ditunggu-tunggu nggak ada terus. Ke Pangandaran juga jarang. Gitu. Nah, targetnya itu kemarin marketnya ke Australia. Oh, jadi memang khusus targetnya ke luar negeri gitu Bang? Luar negeri. Atau memang domestik juga ada? Nah, ada targetnya saya ke sana, saya kedinginan. Kayaknya Anda belum saya nyoba itu di Sukamantri itu di atas gunung itu kan. Yang mana yang ke daerah Jahim itu? Ya, arah Jahim. Sebelah kiri ya. Ada yang ketinggian berapa mdpl kan. Ini apa? Sebenarnya destinasinya seperti apa? Nah, itu kan masih hutannya masih orisinil ya. Kita menikmati daerah yang masih ada awan, bukan awan tuh. Kabut ya. Terus dingin sambil api unggun nah. Nah itu fasilitasnya udah tersedia kan? Ada tempat ininya, ada tempat nginepnya ada. Terus kalau yang ini kan bawa tenda. Pengen menikmati alam bawa tenda. Pokoknya enak gitu. Tapi kalau kita yang ke sana kan saya udah nyoba duluan. Enak, tapi
ke badan kita nggak cocok. Jadi memang cocoknya harus yang orang-orang dari yang cuacanya panas gitu ya, ke sini. Orang Ciamis ke sana ya nggak cocok gitu. Karena memang udah kebiasaan dingin gitu kan. Betul. Jadi wisata ini memang kehilangan apa ya? Jadi orientasinya mau kemana nih? Ini bingung. Arahnya belum jelas itu Bang. Belum. Nah, cuman kemarin dipandu oleh Jawa Barat, Ciamis harus menjadi wisata halal sama premium. Dan Ciamis nomor 1 Mang untuk wisata halal. Oh itu. Nah, syarat wisata halal adalah ada tempat ibadah ya, ada tempat yang makanannya halal, tempat ibadahnya enggak. Dan Ciamis ini ketika dinilai the best nomor 1 wisata halal. Itu se-Jawa Barat. Ya, se-Jawa Barat. Ya? Oke. Nah, ini Bang tadi ngomongin soal wisata premium gitu kan. Jadi ada ketika kita mendengar wisata premium, yang pertama terbesit di pikiran itu, oh ini pasti mahal nih. Ya, memang mahal. Karena memang dia hanya pasarnya orang berduit, kelas menengah ke atas. Kalau yang kelasnya ke bawah udah aja jadas ngampar. Sambil ngaliwat. Tapi bukan berarti itu tertutup buat warga lokal kan, Bang? Bukan. Ya? Masalahnya kuat nggak ini duitnya? Membeli paket itu, paket premium kan? Bener. Betul. Dan ini Mang, ini juga ada kayaking ya? Kayaking itu juga itu marketnya luar negeri. Kayaking yang di Situ Lengkong gini, yang perahu cuma 1 orang gini kan? Di Situ Lengkong itu. Situ Lengkong. Itu juga bagus itu. Nah itu sedang dipasarkan untuk wisatawan luar negeri. Tapi kayaknya kemarin ada dari Jerman, dari Belanda ya udah mulai jalan. Nah cuma orang Ciamis ini tekaupan Mang. Lamun Mang usaha maju, kita di dia error. Jadi persaingannya jadi gitulah. Jadi selalu ada dua sisi yang berlawanan. Iya. Kita ini nggak tahu Mang. Ini apa yang salah? Contoh gini. Sekarang lagi rame es teler. Iya. Waktu belum ada es teler yang viral, kan orang Ciamis biasa-biasa. Begitu Om Berto ngebrak, sekarang kopi pastanya es teler berbet gitu. Ya. Nah, terus kemudian kalau rakyatnya sebelah di mana berbet gitu kan. Ramen semua. Sampai web itu website ya. Portal berita itu hampir 200 di Ciamis ya. Termasuk salah satunya portal lokal ya. Jadi ini kalau saya melihat begitu nggak kompetitif Mang. Tidak dibuat semacam mekanisme kan. Kalau ada teman kita nggarap apa, kita jangan sama gitu kan, menaikkan bargaining gitu kan. Makanya teman-teman di China itu ini dagang kain, di sini paling dagang apa kan? Nggak sama. Ini toko emas, sininya toko sembako. Atau kadang-kadang gini, kalau sebelahnya dagang makanan, dia dagang minuman. Jadi nggak dapat ini, dia dapat minumnya ke sini, melengkapi. Tapi kan Bang, di kita mah ada prinsip begini, milik Muhammad Mahili sudah gitu. Memang. Tapi itu kan kalau kita ngomong dagang biasa ya, kasat mata kan. Memang nggak ke Pak Hili teka tuker, nggak salah alamat. Jadi tadinya membeli itu, jadi belok, kepencut gitu. Okay. Nah, apakah ini bisa ini Bang kalau untuk tadi ya wisata-wisata di Ciamis termasuk wisata premium gitu? Kira-kira itu bisa nggak sih untuk mendongkrak pendapatan Ciamis sendiri gitu? Kalau secara kalkulasi hitung-hitungan sih katanya ya, kata Dinas Pariwisata akan mendongkrak nih. Mendongkrak PAD Kabupaten Ciamis kalau tingkat kunjungannya masif ya. Nah, gitu. Pertanyaannya, ya, pemerintah nggak menganggarkan itu, pengembangan wisatanya itu biasa. Kemarin itu banyak bantuan sosial kan, tahun-tahun kemarin. Jadi anggaran membangun wisata ini nggak ada Mang. Oh nggak ada. Maksudnya tidak teranggarkan secara baik gitu. Itu semua desa wisata itu ya dengan dana terbatas dia bangun gitu kan. Tapi punyakah Kabupaten Ciamis membangun wisata andalan ya? Nggak ada. Ada juga revitalisasi Situ Lengkong dari provinsi. Kemudian rest area yang sekarang lagi dibangun di Karangkamulian sama taman budaya oleh provinsi. Kemudian alun-alun oleh provinsi. Ya nggak apa-apa itu bagus. Nah kenapa provinsi begitu peduli? Karena memang waktu itu Pak Herdiat keren. Kinerjanya, jadi dilirik kan? Berarti itu salah satu imbasnya ya? Imbasnya. Kinerja PDIA sebelumnya. Nah, Pak Hadi dan Pak Yana disebut. Ya. Oh, Pak Yana.
Iya, gitu. Tapi ya kita sih berharap ya sebagai warga Ciamis tentunya kita berharap yang terbaik untuk Ciamis. Ya. Mudah-mudahan dari apa yang sudah terjadi di periode sebelumnya yang dirasa belum cukup optimal, di periode ini mudah-mudahan bisa lebih optimal gitu Bang. Ya. Oke. Nah, kalau saya gini, Mang. Gimana, Kita kalau membangun dari mengikuti jalur Karuhun ya, yang diperkuat itu ekonomi kecil dulu di bawah. Kita kuat di perekonomian bawah nih, perikanan, pertanian ya. Terus kemudian dari sisi hasil bumi. Nah, ini penguatan ini kemarin ya mungkin kurang biaya sih ya, kurang segalanya. Ini kan belum berkembang nih. Jadi inovasi di pertanian kurang berkembang. Terus kemarin di peternakannya juga nggak berkembang kan. Nah, ini potensi yang selama ini menyumbang banyak pendapatan ya, kan dari peternakan, Bang, dari pertanian, dari perikanan itu penyumbang terbesar tuh. Bahkan Ciamis ini menjadi sentra ayam, tapi sekarang jadi kebalik. Jadi yang menguasai ayamnya itu orang-orang asing. Itu yang Bang lihat itu, ya banyak modal asing di Ciamis itu. Yang Ciamis berburu. Investornya kebanyakan dari asing. Dari asing, dari Korea, dari mana. Kita berburu. Dan kita juga sedang berburu ini ya. Ke orang Amerika. Betul. Ini juga sedang berburu sebetulnya. Siapa tahu nanti setelah ini kan didengar ya suara kita. Oleh pemerintah supaya jadi masukan lah ya. Gitu. Ya, betul. Karena itu salah satu bukti cinta kita mungkin yang bisa kita lakukan. Betul. Ciamis itu sendiri. Nah ini Bang ya, sebelum kita menutup pertemuan kita nih, ini sebenarnya banyak nih yang ingin kita obrolin nih Bang ya. Tapi mungkin nanti kita bersambung. Nah itu betul. Biar nanti kan podcastnya makin banyak gitu Bang ya. Ya, betul. Nah, ini Bang, kalau sebagai budayawan nih Bang, kira-kira bagaimana Bang Supi, menurut pandangan Bang Supi merancang kehidupan sosial ke depan nih Bang, Ciamis khususnya gitu. Ya. Karena Ciamis ini punya modal dasar sosialnya itu gotong royong, guyup rukun ya. Itu harus dibangkitkan kembali bahwa ekonomi kita juga harus gotong royong nih Mang, berjamaah, bersinergi. Jangan kayak anak ayam, sesama keluarga saling hajar gitu kan. Ini ada yang salah perkembangan masyarakat kita nih Mang. Dari ekonomi yang guyup rukun, gotong royong, saling sinergi, sekarang tiba-tiba ada budaya egois, individualis kan. Sama saudara berantem, bersaing, saling membunuh kan. Akhirnya nggak ada orang Ciamis yang hebat gitu kan. Karena setiap muncul dikit dibunuh, dibikin sepi gitu kan. Nah kayaknya saya membayangkan budaya orang Ciamis ini harus budaya kayak orang Cina itu. Seperti apa tuh? Bisa jelasin. Orang Cina itu kan selalu dia bersinergi dengan yang sesama Cina. Misalnya ini A membawa B, C, itu semuanya masih dinasti ya. Tapi dijejehkan Mang, kamu buka bengkel, kamu buka apotek, kamu buka begini, itu semuanya satu marga. Kita ini sesama tukang sebelah juga ribut. Kelihatan yang satu maju langsung dikirimin apa gitu. Iya, di sini ini kakak adik ini ya, saya ada kasus kakak adik, bukan orang lain. Kakaknya rame, adanya sepi. Kan jadi pikirannya negatif, pakai naon eta gitu. Nah jadi apa ya? Jadi energi kesabaran orang-orang kita ini, orang Ciamis ini terbatas. Melihat saudaranya sukses gitu kan, melihat kawannya sukses itu nggak kuat. Nah bagaimana ini dirubah nih, budaya itu jangan ada lagi. Karena gini Bang, orang lain udah ke langit ketujuh ya, kita nggak menyat-menyat nih, nggak terbang-terbang. Karena sibuk mikirin saudara kita yang sukses gitu. Yang lebih maju ya. Nah saya secara pribadi hidup ini tidak terpengaruh oleh itu. Jadi saya hanya meyakini yang saya yakini gitu kan Bang, di Ciamis ini. Nggak mau kata orang. Maksudnya gini, jangankan omongan negatif Bang, omongan yang baik aja kalau dilaksanakan belum tentu pas tuh. Kalau kita nggak yakin kan. Nah di sini ada yang namanya dulang Bang. Jika-jikanya kan, jika wah anu Bang Audi gitu. Tapi itu lama dijalani celaka gitu. Jadi sini banyak jebakan Batman. Jadi jika cinta gitu, tapi palsu. Kelihatan cuma manis di luar Ya, ini saya mohon maaf ini ke masyarakat ya, tidak menjas ya.
Tetapi perkembangan itu sedang terjadi nih. Sedang terjadi, sedang kita, kalau saya menyikapinya dengan apa? Yang saya nggak yakin, saya nggak jalani. Yang saya yakin, saya jalani. Maksudnya apa? Daripada terjebak gitu kan, oleh keadaan yang kita nggak bisa prediksi. Ternyata kan kita ini karena negeri filosof, Mang. Orang Ciamis semuanya pintar berpikir ya, pintar berdebat. Karena keturunan tadi, keturunan raja itu mengonsep pintar. Kita kekurangan orang praktisi, Mang. Orang yang mau menjalani. Contoh gini, podcast itu bagus, ya, tapi tidak ada yang mau podcast, ya kecuali kita aja. Dan ini adalah podcast perdana kita ya. Oke. Siapa tahu nanti kan jadi inspirasi gitu. Ya. Sehingga kan sebetulnya ini untuk apa ya? Kita menyampaikan informasi, kita untuk menyerap apa ya? Informasi yang kita terima dari masyarakat kita sampaikan. Mungkin ada yang belum tersampaikan ke atas, gitu kan? Betul. Itu melalui podcast ini kita bisa jadi jembatan gitu kan. Oke, siap. Oke Bang, kayaknya waktu kita memang Terbatas juga ya. Ya. Nanti kita berjumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih Bang Subi untuk kehadirannya. Oke, saya mau closing dulu. Ya, silakan Bang. Buat masyarakat Kabupaten Ciamis, tetap bahagia, percaya diri, jangan rendah diri. Kita ini keturunan raja. Oke, semangat maju bersama Bang Supi dan Pertaloka TV. Ya, siap. Terima kasih Bang untuk kehadirannya. Oke. Sampai jumpa lagi Sobat Pertaloka di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.